Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviar Putra Herianto dari mahasiswa Universitas Pamulang Program Studi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan PPKN. Kali ini saya akan memberikan contoh pembelajaran flip learning. Flip learning itu sebenarnya adalah pembelajaran model terbaru yang digunakan untuk pada metode pembelajaran sekarang. Model flip learning ini bahasa Indonesianya pembelajaran terbalik. Gimana pembelajaran terbalik? Jadi membalikkan kebiasaan lama. Kebiasaan lama yang kayak gimana? Kebiasaan lama pembelajaran yang kayak tempo dulu gitu. Kan biasanya siswa itu kan berangkat dari rumah ke sekolah. Dan di sekolah diberikan materi oleh guru. Setelah diberikan materi oleh guru, dan dia akan diberikan tugas nih sama guru dan mengerjakannya di rumah. Nah, kali ini pada pembelajaran flip learning ini dibaliknya seperti guru memberikan materi dari rumah dan itu dipelajari oleh siswa. Nah, nanti siswa di sekolah tinggal untuk mempresentasikan atau menerangkan kembali dan membahas tugasnya itu di sekolah bersama-sama atau ingin membuat kelompok seperti itu. Nah, nanti setelah guru menyiapkan materi untuk diberikan kepada siswa, nah nanti memberikan materi PowerPoint atau menggunakan metode lain, dan itu bisa share lewat grup WA, atau bisa dari Classroom, atau dari Zoom, dan lain-lain. Kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana untuk membuat grup akan membuat grup di Google Classroom. Pertama-tama kita akan bikin create class. Setelah diklik create class-nya itu, kita centang. Habis itu continue. Nah, di sini kita tulis nih nama kelasnya apa. Contoh misalnya nama kelasnya ini PPKN. Kelas 7A. Oke. Seleksionis ini biasa nama guru. Nah, ini room 7A. Kita bikin. Oke. Emang agak lama. Nah, jika udah seperti ini adalah kode kelasnya. Dan ini kita bisa share kode kelas ini ke grup WA atau personal, kirim ke ketua kelas, habis itu biar ketua kelas yang nge-share. Oke. Kita copy linknya. Setelah kita copy link, kita buka WA. Nanti setelah kita membuka WA, kita langsung pergi ke grup ya, grup di kelas. Karena kan sekarang itu kan sistemnya semua udah ada grup WA. Jadi kita sebagai guru itu udah nggak sulit untuk memberikan satu-satu ke kelasnya. Ctrl V, kita kirim. Assalamualaikum. Mohon untuk join di classroom pembelajaran saya. Nanti ada materi dan tugas. Oke. Nah, pada kali ini saya akan memberitahu gimana caranya untuk kita mengupload materi untuk dibaca-baca oleh siswa kita. Pertama kita klik yang ini, yang plus create. Habis itu kita ke material. Nah, nanti di sana kita upload. Di sini kita tulis Bhinneka Tunggal Ika. Karena materi yang akan saya bawakan kan materi Bhinneka Tunggal Ika. Kita upload file. Ke browse. Aku naruh di desktop. Nah, ini. Open. Kita tunggu nih uploadnya. Nah, ini kan udah muncul seperti ini nih.
materi PPT-nya. Berarti sini udah bisa. Nanti kita tinggal post di sini. Post. Kita tunggu. Nah, ini udah jadi nih. Jadi nanti siswa itu bisa untuk melihat di sini. Ini kan sistemnya biasa. Nah, di sini nanti ada Bhinneka Tunggal Ika. Sip. Dia tinggal buka. Materi ini tadi sebelumnya biar dia baca-baca dulu di rumah. Dia baca-baca di rumah nanti. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa ada tugas di bawah materi ini. Jadi nanti biar si siswa mengerjakan di rumah materi ini, tugas individunya nanti kita bahas di sekolah bersama-sama. Seperti itu. Nah, setelah kita memberikan materi, kita kan udah waktunya untuk menjelaskan nih. Dan saya menjelaskan itu memilih Zoom meeting karena apa? Karena di sini lebih efisien untuk memberikan materi. Pertama kita copy linknya nih. Kita copy link. Nah, udah ke copy. Di situ kita pergi ke WhatsApp. Share. Kita pergi ke WhatsApp. Nah, kita paste. Mohon masuk ke kelas saya ya. Ada materi yang dibahas. Vin, ini cara ngebalikin untuk stop sharing ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, apa kabar nih kalian nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak Nofir sendiri sehat Pak? Alhamdulillah, semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan ya di masa pandemi ini. Semoga kalian semangat dalam pembelajaran kali ini. Amin, amin. Kalian sudah terima materi yang saya berikan lewat Classroom kan? Sudah Pak. Udah dibaca? Sudah. Udah dibaca? Sudah Pak. Udah dipahami? Sudah Pak. Nah, komposisi videonya udah dikerjain belum? Pak. Oke deh, bagus semua murid-murid Bapak yang pintar. Nah, ayo kita mulai ya. Saya langsung untuk buka PPT-nya. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan? Halaman PPT-nya? Kelihatan Pak. Oke, lanjut ya. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika untuk kelas 7 semester 2. Terasa ada masuk. Nah, ini kompetisi intinya. Ini kompetisi dasarnya. Semoga kita bisa untuk mencapai kompetisi inti dan dasarnya ya. Semoga kalian memahami. Ada keberagaman dan masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keragaman itu adalah letak geografis, letak wilayah. Kedua, letak kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Lanjut. Keberagaman suku bangsa dan ras. Bisa dibaca dulu. Ada yang mau baca nggak nih suku bangsa dan ras? Mungkin Alvin? Apa yang udah kalian pahami dan kalian baca bisa kalian jelaskan di sini, kasih ke teman-temannya.
Oke Pak, saya Nah, akan mencoba menjelaskan dan coba yang saya tangkap yang seperti ini Pak. Yang keberagaman suku bangsa dan ras. Suku bangsa sering diartikan dengan etnik. Jadinya tuh di Indonesia itu menurut saya nih ya Pak, Indonesia itu negara yang paling spesial karena Indonesia itu memiliki beragam suku, bahasa, bangsa, dan banyak deh pokoknya kita dengan negara kita itu sebenarnya kaya akan suku, bangsa, ras, semuanya gitu kan sampai sampai negara negara tetangga tetangga pun pun iri kepada kepada ras kita Pak gitu. berarti Indonesia suatu negara yang mesti bersyukur ya, kita punya banyak suku dan bangsa dan ras. Nah, Iya Pak. selanjut, nah untuk tolong dulu, sorry. Untuk keberagaman suku bangsa dan ras, suku bangsa sering dikaitkan dengan etnik. Menurut Koenjarningrat, suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Nah, jadi kalau misalkan identitasnya itu yang paling melekat itu ya memang bahasa gitu. Kalian bisa melihat teman-teman kalian perbedaan antara budaya atau sukunya itu ya dari bahasa, ya kan? Contoh dari teman kalian dari Jawa dan Padang itu bahasanya sangat terlihat. Oh, dengan kalian dengar dia bicara aja kalian bisa tahu nih, oh ternyata dia dari suku ini, dia dari suku ini, seperti itu. Bahasa ciri-ciri yang mendasar berdasarkan suku bangsa. Suku bangsa ada bahasa daerah, ada adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, tempat asal, dan alat-alat yang digunakan sehari-hari. Dan ini juga sangat signifikan berbeda ya, mulai dari bahasanya, dari adat istiadatnya, dari kebiasaan dia seperti apa, dari sistem cara pakaian dia seperti apa, bahasanya dia yang digunakan sehari-hari seperti apa, kayak gitu. Dan bahkan sampai alat yang digunakan sampai sehari-hari dia tuh untuk mencari pangan apa, untuk mencari uang itu apa, dan pekerjaannya pun juga berbeda-beda. Contoh kayak suatu orang bukan suku ya, orang yang hidup di dataran tinggi, dan dataran tinggi itu seperti pegunungan. Justru dia akan mencari lebih ke petani, tanam tanaman gitu, lalu dia jualkan. Kalau untuk yang di dataran rendahnya itu seperti lautan, kayak nelayan, dan dia jualkan di pasar kayak gitu. Berbeda ya. Keragaman suku bangsa Indonesia itu ada, bisa saya jelaskan, ada Aceh, ada suku Aceh, ada suku alias, ada suku Gayo, ada Kulit, Simelu, Tamiang, Ulu, dan lain-lain. Di Sumatera itu ada suku Karo, Nias, Toba, Kabu, Minangkabau, Melayu, suku Anak Dalam, dan lain-lain. Di Jakarta itu signifikan yaitu Betawi. Dan di Jawa itu ada Jawa, ada Sunda, Baduy, Tengger, dan lain-lain. Kalimantan itu ada Dayak, Banuak, Banjarmasin, Banjar, dan lain-lain, sorry. Untuk Sulawesi itu ada Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan lain-lain. Ada Papua, Asmat, Dani, Sentani, dan Biak. Contoh untuk bisa nggak teman-teman murid Bapak yang ganteng-ganteng ini jelaskan dari mana Anda berasal dan suku apa? Coba satu-satu. Siapa dulu? Dandi dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya berasal dari daerah Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Ya, saya ada di Jawa Barat. Jawa masuk ya? Ya, saya kalau di Sunda. itu masuk Sunda, Pak. Saya dari Tasikmalaya, Pak. Oke, Sunda. Saya dari suku Kalau untuk Sunda. Aris? Ya Pak, saya Pak. Dari mana Pak? Asal saya asli Depok Pak sebenarnya. Sebenarnya Depok. Tapi saya lebih ke Betawi Pak. Oh, Betawi pinggiran. Betawi pinggiran Pak. Iya Depok. Oke. Baik. Siap. Alvin? Saya Pak. Ya, dari mana?
dari Betawi, Pak. Betawi. Iya. DKI Jakarta ya. Iya, Pak. Yang punya ayam. Amin. Amin. Selanjutnya, keberagaman agama Indonesia. Ada 6 agama yang ditetapkan dan legal nih di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, dipahamin. Di luar dari agama ini berarti itu agama sesat. Karena nggak diakui. Ya, jangan ngaku-ngaku. Arti keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam ini ada yang mau teman-teman ada yang mau ngejelasin? Sorry. Untuk Bhinneka Tunggal Ika dari materi yang saya berikan. Sorry. Ya. Siapa nih? Siapa yang menjelaskan? Saya Pak, Dandi Pak. Dandi. Ya Pak. Menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya, yang saya pahami dari materi yang Bapak sudah kirim di Google Classroom, saya baca sedikit yang Bapak kirim ya Pak ya. Yang keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam kitab Sutta Summa Karya Putan Tular pada abad ke 100 berapa nih Pak? Kayak masa kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Betul. Makna Bhinneka Tunggal Ika ini adalah walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, adat istiadat, ras, dan keturunan, namun secara keseluruhannya merupakan suatu kesatuan. Jadi yang saya pahami dari Bhinneka Tunggal Ika ini sebenarnya punya satu makna Pak, yang menurut saya, yang saya pahami satu tujuan. Saya garis bawahi, yaitu intinya kita harus patut atau kita junjung tinggi, intinya kita harus saling menghargai Pak, perbedaan itu. Makanya karena di Indonesia ini mungkin tadi kayak teman kita Alvin udah menjelaskan banyak sukunya, banyak ras, ada agama, lain-lain. Karena dari beberapa kepala ini kita harus menjadi satu suara Pak. Gimana tuh gitu. Makanya dibentuklah Bhinneka Tunggal Ika ini yang mempunyai artian berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Seperti itu Pak. Oke, pemersatu bangsa Indonesia ya. Baik, bagus tadi. Terima kasih Mas Dandi. Baik, Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sutta Soma Karya Putan Tular pada abad ke-14 masa kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Sudah lihat ya? Ya Pak. Dan ada di mana biasanya? Di sekolah-sekolah Pak. Ya benar, di sekolah kita ada ya setiap kelas. Nah, dari makna Bhinneka Tunggal ini Bhinneka ini seperti yang Mas Dandi tadi jelaskan, walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, adat istiadat, ras dan keturunan, namun secara keseluruhan merupakan satu kesatuan, tetap satu yaitu Indonesia. Nah, selanjutnya perilaku toleran kepada keberagamaan. Saya pengen kalian nih salah satu baca, mungkin Faris bisa baca dan jelaskan nih dari pemahaman Faris itu apa nih dari keberagaman agama. Faris? Baik Pak. Keren tidur Faris. Saya Pak yang Pak. Ini Pak, untuk perilaku toleran dalam keberagamaan ya Pak ya. Kalau saya salah nanti Bapak bisa menambahkan atau teman-teman juga bisa nambahin. Yang pertama itu poin melaksanakan ajaran agama dengan baik. Ya, karena dalam kita hidup di suatu negara itu sudah dipastikan bahwa dalam negara itu mempunyai agama yang mayoritas pun ada, yang minoritas pun juga ada. Karena contohnya saya misalnya, atau misalnya Indonesia itu punya mayoritasnya negara Muslim ya Pak ya, itu Islam. Jadi dalam poin satu ini melaksanakan ajaran agama dengan baik, ya kita sebagai seorang Muslim itu ya harus mengikuti ajaran sesuai dengan agamanya Islam. Contoh kewajiban kita apa sih? Misalnya sholat, kita harus melaksanakan ajaran agama dengan baik, yaitu sholat. Perintah apa? Puasa, misalkan ya kita juga harus puasa. Terus ada perintah haji, kita juga haji. Dan ajaran agama-agama seperti membaca Quran pun itu kita juga harus melaksanakan sesuai dengan perintah agama Pak.
Terus yang kedua, menghormati agama orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan toleransi ya, Pak. Toleransi, betul. Menghormati agama orang lain. Jadi dalam bahasa toleransinya ini menghormatinya itu ketika contohkan untuk misalnya dalam ibadahnya orang Kristen, misal di hari Minggu dia pagi ya, itu kita wajib nggak boleh mengganggu yang Islam, mengganggu ibadah dia secara misalnya berdemo, misalnya apa kita berisik-bisikin di tempat itu nggak boleh. Dan juga agama lain juga tidak boleh mengganggu ibadah orang Islam dan agama-agama lain, karena kan di Indonesia itu agamanya banyak ya Pak, cuma Islam aja jadi Kristen ada. Tidak boleh saling itu ya, apa namanya, tidak boleh saling kayak menghalangi untuk kegiatan agama ya. Betul, nggak boleh menghalangi. Selanjutnya Faris. Ya, di poin 3 Pak, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, kalau di agama Islam misalnya juga memang tidak boleh memaksakan untuk orang lain ikut agama kita gitu, karena ini bentuk toleransinya juga. Salah satu yang kuat itu toleransi kita, yang nggak boleh ngajak orang maksa dia di agama lain. Contoh di agama Kristen kita ajak di agama Islam, betul. kasih duit segala macam. Nah, itu bentuk di agama juga Pak dosa besar seperti itu Pak. Bagus, baik. Ya. Terus dengerin ya tuh teman-temannya. Jadi nggak boleh dipaksa gitu, pemaksaan nggak boleh. Jadi merusak citra toleransi kita dalam keberagamaan di negara kita Pak gitu. Oke. Terus selanjutnya hormati harkat dan martabat manusia ya, karena kan di Indonesia itu dalam beragama saya percaya karena semua agama mengajarkan kalau kita itu saling mengajarkan kebaikan sesama manusia gitu. Betul. Kita mengajarkan kebaikan atau dalam segi ketuhanan juga, dan kemanusiaan itu harus dijunjung tinggi dalam ya negara pun juga tinggi, karena kita semua manusia harus dengan mengajak dengan kebaikan gitu ya. Betul. Saling melindungi. Jika teman misalnya kalau lagi nggak uang misalnya ya kita bantu, lagi bencana kita bantu, kalau lagi misalnya lagi hal-hal yang seperti itu lah ya Pak ya. Oke, selanjutnya mencintai budaya sendiri. Budaya sendiri Pak. Nah, mencintai budaya sendiri, contoh nih Pak, saya misalkan Betawi, ya saya juga harus mencintai budaya sendiri lah gitu. Ya, nih saya sendiri, ya kan ada namanya kalau budaya itu kita harus melestarikan budaya ya. Betul. Betul. Untuk mencintai budaya sendiri. Baik. Untuk slide selanjutnya, Faris, nanti ada bergaul tanpa membedakan suku, bangsa, ras, dan agama. Nah, ini sangat penting Pak. Nah, itu jadi kita bergaul itu ya nggak bisa milih-milih teman ras. Misalkan ada teman yang Jawa, kita nggak mau bergaul sama orang Jawa, itu nggak boleh. Kalau kayak gitu terus kita nggak punya teman. benar. Kalau di kelas, kalau di sekolah, Alvin Kak kayak gitu. Jadi harus ya sosial itu penting karena kita kalau hidup di negara ya semua ras beda punya, dan ini kita harus bersatu. Ini intinya sesuai dengan tema yang Bapak bawakan ini, Bhinneka Tunggal Ika, ya semua harus bersatu Pak. Itu yang Faris bisa sampaikan Pak. Mungkin kalau ada tambahan Bapak mungkin bisa disampaikan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Faris, penjelasannya cukup bagus. Memang ya tadi kan seperti yang di slide sebelumnya, Indonesia itu punya banyak agama, ada 6 agama yang sudah ditetapkan gitu. Nah, kita itu sebagai warga Indonesia itu kita harus saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh saling baku hantam atau saling mendiskriminasi, itu nggak boleh ya, karena itu tidak menyimbolkan arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini ada Sumatera Utara, pakaian adatnya itu kayak yang biasa digunakan di pengantin-pengantin ya, kalian udah pernah lihat. Di sini ada tari tortor, ada rumah bolon dan pisau sulut, dan ini identik dengan budaya dari Sumatera Utara. Selanjutnya ada ini Jawa Tengah. Jawa Tengah itu pakaian adatnya itu biasanya identik sama kebaya untuk wanitanya ya, dan pakaiannya bawahannya itu menggunakan batik, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya itu tariannya namanya tarian Bambangan Cakil, karena Bambangan Cakil itu menggambarkan
kayak kesatria melawan raksasa. Nah, kesatria itu melambangkan sifat kebaikan, kelembutan, gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan kebaikan itu ada di kesatria, dan yang bersifat kejahatan, yang bersifat angkuh, kesombongan itu dari saksa. Dan cerita ini tuh, tarian ini tuh kayak menggambarkan suatu drama antara pertempuran antara si kesatria dan si raksasa, dan dimenangkan oleh kesatria. Berarti disimpulkan dalam tarian ini bahwa yang namanya kebaikan itu bisa mengalahkan yang namanya kejahatan. Rumah adatnya itu ada rumah adat joglo, senjatanya tradisional itu menggunakan keris. Nah, keris ini melambangkan kejantanan pada laki-laki. Oke, kalau pengantin pakai keris itu melambangkan kejantanan ya. Kebudayaan dalam bentuk perkakas atau senjata tradisional, ada rancong dari Nanggroe Darussalam, kari dari Sumatera Barat, kucang dari Jawa Barat, glodok dari DKI Jakarta, kris dari Jawa Tengah, selurit dari Jawa Timur, kris dari Bali, kris juga dari Bali, juga dari Jawa karena mereka satu rumpun ya. Mandau ada Kalimantan Barat, ada Datik dari Sulawesi Selatan, Pasang Salauku ada Maluku, ada Sundu dari Nusa Tenggara Timur, ada Pisau Belati dari Papua. Nah, yang Bapak ingin tanyakan nih dari teman-teman, yang identik dengan kebudayaan perkakas kalian itu apa nih? Senjata apa? Siapa dulu? Saya. Oke, Faris. Desa di Jakarta, atau misalnya saya Betawi, Pak, saya golok. Punya golok nggak di rumah? Baik, nggak usah diragukan berarti ya, ini apa namanya, kecintaan dalam budayanya. Dari Alvin. Nah, ya Pak. Dari mana nih? Tadi dari Sunda, Kujang. Kujang, punya kujang nggak di rumah? Iya, punya dong, ada. Punya. Iya. Digunakan buat apa, Alvin? Buat tawuran. Nggak boleh. Nggak, kita cuma Wah, Alvin Pak, kacau. Saya laporin ke Bu Algita di guru BK. Nggak boleh ya, senjata kayak gitu ya. Siap. Dandi punya apa di rumah? Dan dari mana nih? Saya punya kujang, Pak. Punya kujang? Dari Jawa Barat juga. Digunakan buat apa, Dandi, kujangnya di rumah? Digunakan buat apa kujang? Sorry Pak. Saya punya kujang Pak dari Jawa Barat. Oh, punya di rumah? Punya. Difungsikan untuk apa dan di rumah? Buat pajangan aja Pak. Membuat orang tua. Iya. Arsitektur ya. Oke. Kebudayaan dalam bentuk alat musik, ada kandang Jawa Timur, gamelan dari Jawa Barat, angklung dari Jawa Barat, suruna dari Nusa Tenggara Barat, cengceng dari Bali, sampai dari Kalimantan Timur. Nah, dari sini tadi dari Jawa Barat gamelan. Alvin, udah lihat pementasan gamelan belum? Sudah Pak. Sudah. Iya. Gimana Alvin? Kesannya gimana begitu melihat pementasan dari gamelan tersebut? Kalau menurut saya sih dari pentas gamelan sendiri ya, itu saya demennya karena banyak variasinya Pak. Variasi dalam alat musiknya. Musiknya. Iya, musiknya. Oke. Keren sukanya dangdut, Alvin. Nah, kita ada di akhir slide. Yang seperti tadi saya jelaskan, udah dikerjakan kan tugas individunya ya? Sudah belum? Sudah. Tugas yang dari Google Classroom ya Pak? Iya. Sudah Pak. Sudah, ditulis juga udah. Nah, sekarang kita bahas juga ya di sini satu-satu. Nanti kalian juga kirim bukti tulisan kalian, dikirim ke email saya ya, supaya nilai ini menjadikan nilai tugas. Kita bahas sama-sama. Yang pertama, amati keadaan sosial budaya sekelilingmu. Udah? Tetangganya udah dilihat? Apa diketok rumahnya satu-satu nih? Ya, selanjutnya, catatlah budaya apa saja yang berkembang di daerah sekitarmu dan menurut suku apa saja yang tinggal di daerahmu. Dandi, poin 2. Udah dapat jawabannya kan?
Yang mana, Pak? Sorry. Suku apa saja yang berkembang di daerah sekitarmu dan mayoritas suku apa aja yang tinggal di daerahmu? Oke, baik, Pak. Jawaban saya pada pertanyaan itu, kebetulan saat ini saya tinggal di daerah Depok ya, Pak. Depok. Nah, kalau yang saya amati dari lingkungan saya sendiri, itu beragam, Pak. Gitu. Dari suku Sunda ada, suku Jawa yang para pendatang itu ada, terus dominan dari suku Betawi juga ada. Jadi karena lebih dominan ke Betawi. Kalau ini sih lebih dominan ke Betawi, Pak. Gitu. Depok lebih dominan ke Betawi ya. Ya. Oke, untuk Faris? Lebih dominan suku apa nih di sekitar rumah Faris? Di daerah rumah saya di Cinere itu lebih dominan banyak Betawi, Pak. Betawi. Oke, Alvin? Kalau di rumah saya kebanyakan sudah mayoritas itu orang Sunda, Pak. Oh, pendatang. Iya, karena udah mayoritas itu orang pendatang semua dan orang-orang yang asli itu bisa pada minggir, Pak. Oke. Ketiga, sikap. Berarti semua udah dapat ya jawabannya ya. Tadi Dandi Betawi, Faris Betawi, ya Faris ya. Terus si Alvin itu Sunda. Ketiga, sikap apa sebaiknya kalian lakukan terhadap teman yang berbeda agama, suku bangsa, dan adat istiadat? Kalian bersikap apa? Ayo. Dandi dulu deh tadi kan pertama. Ya, Pak, kalau jawaban dari saya sih, kita bersikap selayaknya manusia ya, Pak, ya, yang kita juga sudah diatur di agama kita juga sudah terpola juga dari negara kita, yaitu kita punya landasan negara kayak Pancasila gitu, Pak. Dan seperti pembahasan Bapak tadi, meskipun berbeda-beda, tapi kita tetap satu tujuan. Jadi kita bersikap yang baik gitu, Pak. Meskipun dari teman kita berbeda agama, contoh kayak saya sama Alvin, Pak, saya agama Islam, Alvin Katolik, jadi kita tetap bersahabat lah gitu. Baik. Tidak ada yang saling gontok-gontokan. Bagus. Nggak ada perbedaan ya, kita sesama umat manusia intinya kayak gitu ya. Berarti kalian lebih kalau si Dandi itu lebih bersikap ya biasa aja gitu, karena emang sama-sama manusia walaupun kita beda agama kita tetap satu gitu. Kalau untuk Paris? Ya, Pak, masuk, Pak. Lucu jawaban Dandi, saya terkejut. Paris. Nomor 3, sikap apa sebaiknya kalian lakukan terhadap teman yang berbeda agama, suku bangsa, dan adat istiadat? Harus jawab. Kalau untuk sesama agama, mungkin tadi agama, bangsa, dan ras, mungkin tadi Faris juga udah sampaikan ya, Pak, di poin yang Faris jelasin tadi. Jadi kita berbineka tunggal ika. Jadi kita sosial itu berteman itu nggak harus kita beda agama, ras, dan juga macam, nggak boleh milih-milih. Karena sejatinya kita individu itu butuh masing-masing teman, butuh saudara, butuh bantuan dari orang lain. Kita juga butuh share sama orang lain, dan berteman itu nggak harus perbedaan ras dan agama, tapi ya karena kita hidup di negara yang kita cintai di Indonesia, kita harus semua bersaudara, kita saling merangkul dan kita saling menjaga sesama ras, agama, dan dimanapun berada kita tetap sosial nomor 1, Pak. Iya, baik. Berarti sikapnya ya Faris tadi nomor 1 ya, kita harus menjunjung tinggi ya. Yang selanjutnya nih, Alvin, tidur, Pin. Ya, Pak. Kopi dulu, Pin. Iya, Pak. Siap. Gak apa-apa. Kopi boleh. Ya, gimana sikap Alvin nih terhadap teman yang berbeda agama dan suku bangsa, adat istiadat? Biasa aja, Pak. Biasa aja. Iya. Karena kan ya dia kan punya kesibukan masing-masing. Nah, kita yang penting kan itu toleransi juga sih, Pak, termasuknya, Pak. Itu selagi masih berbau hal yang positif ya kenapa enggak gitu. Makanya saya anggapnya sih biasa aja. Oke, nanti dicatat teman-teman ya, apa yang ada di pikiran teman-teman ini nanti dikirimkan ke saya. Terakhir, sikap Oke, bagus. Dandi, sikap apakah yang harus dikembangkan untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia dalam statusmu sebagai pelajar? Ya.
sikap apa yang harus dikembangkan untuk melestarikan budaya Indonesia dalam statusmu sebagai pelajar. Jadi contohnya gini, Dandi seorang pelajar, Dandi tadi kan sukunya dari Jawa Barat ya. Dandi itu melakukan apa untuk melestarikan budaya Dandi? Oke, baik Pak. Kebetulan saya di lingkungan itu kita mempunyai sanggar Pak gitu. Saya tergabung dalam satu anggota di sanggar, di mana kita itu sebenarnya nggak dari satu suku aja Pak. Gitu. Kita dari berbagai suku, karena saya bilang tadi saya tinggal di daerah Depok ini banyak suku Pak. Kayak mungkin ada pendatang dari Jawa, ada juga mungkin kayak saya juga sendiri dari Sunda. Sebenarnya kan Depok itu juga pecahan dari Bogor Pak. Sebelum ada Depok ini kita kan Depok. Berarti untuk melestarikan budaya itu dengan cara masuk sanggar, berarti belajar ya? Belajar Pak. Kita dari alat seni musik, kita juga seni teater dan yang lain-lainnya. Oke, bagus. Dikembangkan Dandi ya. Faris. Oh iya Pak, masuk. Gimana? Kalau Faris dari kelas 1 SMP udah ikut palang pintu Pak sampai sekarang. Oke, berarti baru-baru ini udah mulai ikut sanggar ya? Apa palang pintu? Udah lama. Bagus. Itu suatu melestarikan budaya Betawi. Oke, bagus. Belajar terus Faris ya. Alvin. Kalau saya melestarikan budaya juga Pak, dengan memperkenalkan ke masyarakat, misalnya dengan mengadakan bazar makanan khas kuliner daerah masing-masing Pak, karena kan Indonesia kan banyak banget tuh. Iniannya apa namanya kayak resep makanannya makanan tradisional itu banyak banget Pak. Udah, gitu. Alvin udah menjalankan itu, melakukan itu? Udah. Oke, bagus. Oke, semua teman-teman. Saya rasa materi ini cukup dan kalian bisa memahaminya juga nih, bagus juga. Untuk kedepannya saya pengen kalian itu lebih interaktif lagi dalam pembelajaran saya ya. Sekarang juga udah bagus. Untuk tugasnya jangan lupa nanti dikirimkan ke email saya ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup ya teman-teman ya. Nanti untuk materi selanjutnya saya kirimkan lagi kayak seperti biasa di classroom. Nanti kalian mempelajari dan kita bahas bersama-sama ya. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah.